Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. As Jabadil, Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna, irhamna, irhamna ya Jal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa rakyat, judulnya kita aja deh ya. Dengan pendekatan teori Osjubril, objektif, sistematis, jujur, benar dan adil. Teori Iki Sujana Masta dalam pola berpikir untuk mampu akhirnya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Diproses lewat pikiran, mencari, berupaya mempertahankan dan menemukan nilai. Itu proses pikir. Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Quran yang isinya menyangkut kehidupan masa lalu, hari ini dan akan datang, tercover dengan baik untuk betul-betul menggambarkan 5 elemen keilmuan, tinjauan filosofis, historis, sosiologis, psikologis, suasana kebatinan, dan juridis. Itu basis teori yang saya bangun untuk mendukung pola pikir Osjubril. Kali ini dalam rangka menyapa rakyat, judul kita itu bagaimana rakyat Indonesia yang komunitasnya semua ini mayoritas beragama Islam mesti paham sumber nilainya, gitu. Saya tidak bermaksud paling paham, namanya berdiskusi. Yang nggak suka bantah, pakai YouTube juga, pakai apa juga bantah, atau berdiskusi, silakan. Juga yang non Muslim, biar tahu yang non Muslim betapa universalnya Al-Quran, betapa Al-Quran itu mampu menerangkan kisah-kisah masa lalu yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Jadi yang non-Muslim bila tidak mau diimani, ya tidak apa-apa. Kita kan freedom, kebebasan memilih, free will. Itu pilihan Anda. Tapi jangan lupa jadikan pengetahuan. Back mind Anda itu, otak belakangnya itu harus betul-betul memikirkan ada satu konsep dari Al-Quran yang menerangkan tentang masa lalu yang kurang lebih, kalau zamannya Nabi Musa diukur ke zamannya Nabi Muhammad itu kurang lebih 14 abad. Jangan lupa, itu 14 abad ya 1400 tahun dulu. Dari zamannya Nabi Muhammad ke kita sekarang 2021 hampir 15 abad. Jadi 29 abad. Lamanya itu jauh sekali, ribuan tahun gitu. Oleh karena itu, ini menurut hemat saya yang berpikir Osjubril, harus diakui keajaiban, miracle atau wahyu Allah yang nggak bisa dibantah ini. Karena nggak ada perpustakaan yang mampu menyimpan data-data pustaka yang
efektif dan betul-betul efektif, maksudnya di situ gitu. Ceritanya nggak bergeser, karang-karang, nggak mengada-ngada, tapi mengalir. Itulah apa adanya peristiwa masa lalu. Pertanyaan seriusnya, apakah peristiwa masa lalu tidak punya arti untuk hari ini? Atau apakah dengan kata lain, ayat-ayat Quran yang bersifat masa lalu itu hanya untuk cukup masa lalu, tidak bisa jadi ibrah atau pelajaran untuk hari ini bagi kita sebagai orang yang beriman untuk mensikapinya, dikaitkan dengan situasi politik, ekonomi, hukum, pendidikan, hipoleksasmud, ideologi di negara yang kita tinggal, namanya Republik Indonesia. Nah, itulah kepentingan saya menyapa rakyat yang muslim ataupun yang non muslim, ya. Jadi kita bineka tunggal ika, kita jaga persatuan Indonesia, kita jaga sesuai dengan perintah Pancasila yang betul-betul kita jaga bersama, kita muliakan bersama. Nah, cara berpikir saya mendasari kepada wahyu Allah sebagai referensi, sama nilainya dalam pengertian logika, mekanisme dan metodologi. Bicara ilmiah, dua kekuatannya, metodologi dan istilah. Oleh karena itu, metodologi saya bisa induktif, juga bisa deduktif. Karena ciri khas Quran ada yang sequential, berurut-urut, ada yang random, acak. Nah, jadi saya mendekatinya dengan dua pendekatan metode itu, deduktif dan induktif. Tinggal kecerdasan kalian yang mendengar, melihat, memilah-milah, jangan kita diajarin terus, apalah takilun, mikir dong. Ya. Dalam kesempatan ini, samalah kalau di universitas menyebut sesuatu, referensinya apa? Nah, saya membatasi diri, tidak akan memakai referensi lain karena distorsinya sangat tinggi sekali. Saya hanya menggunakan Al-Quran dan akal baik. Kalau sehat sudah akal baik. Nah, akal baik kita, hati nurani yang baik juga, pikiran-pikiran yang baik juga. Ya, jadi jangan negative thinking, tapi positive thinking. Nah, kita mulai dari, tolong dibaca saudaraku Salidi, kader PPMI. Kita sedang di markas PPMI ini, Jatinegara 3, Jatinegara Barat 3 ya, Jakarta Timur. Surat ke-26, surat Asy-Syura, ayatnya 10 sampai dengan 51. Coba bacanya cepat tapi praktil ya. Artinya aja. Berat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah Jibril kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ya Allah, Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna. Berkata Musa, aku telah melakukan, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang hilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu dan sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal. Fir'aun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Musa berkata, dan apakah kamu akan melakukan itu? Kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata. Fir'aun berkata, datanglah sesuatu keterangan yang nyata itu jika kamu adalah termasuk orang-orang benar, orang-orang yang benar. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu jadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundaklah urusan dia dan saudaranya, dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan datang semuanya ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian, semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka pun bertanya kepada Fir'aun, apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, ya, kalau demikian sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun berkata, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan
bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya. Mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, mereka, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sesungguhnya Fir'aun berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Sewenang-wenang. Supaya tahu karakter Fir'aun maksud saya. Nanti karakter ini ada nggak pada rejim yang sekarang, bisa kita lihat begitu, atau rejim-rejim di dunia lainnya. Background cerita Musa tadi, kemudian kita melihat karakter Fir'aun. Ulang lagi. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ya. 3. Dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka. Menindas. Kemudian segolongan dari mereka. Menyembelih anak laki-laki mereka. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. 5 poin penting karakter Fir'aun, dan ini bersifat universal di setiap negara atau negeri. Nggak mungkin nggak ada model Fir'aun. Ini yang saya maksud ibroh. Maka satu hal lagi, coba surat 6 ayatnya 1, 2, 3, supaya kita komplit memahami karakter rejim, karakter penguasa, bahwa situasionalnya itu kita betul-betul referensinya Al-Quran. Nggak pakai footnote ini, footnote itu pikiran dia kemana? Orang suka merasa ilmiah itu footnote-nya banyak sekali, terus pikiran dia mana? Apa? Kalau saya simpel aja, Quran, terus analisis, lihat fakta, lihat situasionalnya. Sekarang surat 6 ayat 1, 2, 3. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini sifat universal lagi, di tiap negeri pasti ada pembesar-pembesar yang jahat. Nah, kalau di tiap negeri pembesar itu siapa kalau bukan pemimpinnya? Kalau bukan konglomeratnya, kalau bukan para intelektualnya, itu masuk pembesar dalam lingkupnya masing-masing. Lingkungan kampus pembesarnya siapa? Rektor, kan begitu. Lingkungan kekuasaan siapa pembesarnya? Presiden. Ya. Lingkungan besar dari ulama siapa? Ya majelis ulama misalnya. Itu pembesar namanya, jangan dikira enggak. Apa ciri khas pembesar brengsek ini? Penipu, nipu rakyat, betul? Betul nggak? Akabiro mujrimin, nipu rakyat, besar. Nah, konfigurasi ayat tadi kita kudu kumaha, cek Sundama, ya kudu kumaha. Nah, itu diterangkan surat At-Taubah, ya.
ayatnya 20. Supaya kita yang bukan Sunda ya, kita mesti bagaimana gitu. Jangan nanti kayak Sunda juga rumah angke. Nah, bagaimana rumah angke? Angke gimana? Itu. Jadi mesti nanti gimana kita? Nah ini pandangan dari Islam mensikapi semua fenomena tadi, kejadian yang sudah ribuan tahun lalu, hari ini kejadian dan akan datang diduga akan terus kejadian sampai hari kiamat. Itulah Quran, tidak pernah bisa berubah. Mukjizat yang dahsyat. Tapi orang koon lah atau sombong dan bodoh yang tidak menerima Al-Quran, kafir. Silakan baca. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kalau kita mau menang, ulangi lagi. Ini mau menang tapi nggak ngerti apa yang dikerjakan. Allah cuma ngasih tahu itu aja. Kalau kamu mau menang atau mendapat kemenangan, ikuti surat At-Taubah ayat 20. Coba baca. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi aman, beriman kepada Allah, hajaru, berhijrah, jahadu, berjihad di jalan Allah. Lewat apa? Harta, benda yang kamu punya, harta benda yang kamu punya. Segala resource, itu masalahnya, sumber daya yang kamu punya, dan jiwamu, anfus, kamu pasti menang. Itu jadi Allah. Nah, fenomena ini terkalahkan itu, terpotong oleh situasi yang objektif, sering terjadi kepada semua kalangan, para tokoh, juga pada diri saya nggak bicara orang lain. Surat 9-nya ayat 24 itu kan tadi 20. Jadi gambarannya begitu. Tapi kalah gitu, sering kalah, nggak menang. Kenapa? Karena ada 8 asnaf. Coba dibaca. Benar-benar katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi 8 asnaf yang menggagalkan kemenangan. 5 metode gerakannya, ya. Amanu, hajaru, jahadu, lewat harta benda dan dirinya. Juga dengan gerakan yang sofan ka'annahum bunyanun marsus, bersaf-saf seperti bangunan yang kokoh, sering kalah lewat fakta 8 persoalan saja. Apa di situ yang utama? Ulangi lagi dulu. Bapak-bapak, terus anak-anak, terus saudara-saudara, terus istri-istri, terus perniagaan yang kamu takut rugi, terus atau rumah-rumahmu yang bagus itu. Kalau orang yang punya rumah bagus-bagus, daerah Menteng, Pondok Indah, daerah-daerah elit, di negara lain juga sama aja, ada daerah elit, ada daerah kumuh. Itu seringkali kalah. Urusan bisnis, perniagaan, takut karena perniagaannya terganggu. Nah, maksud cerita saya ini menyapa rakyat,
Betapa luar biasa logika Al-Quran ini, dahsyat sekali. Tanpa saya mau nafsir-nafsirkan, nggak ada saya nafsir-nafsir. Apa nafsir-nafsir? Saya bacakan semua ayat-ayat tadi. Kemudian lihat fakta sekarang. Lu mikir dong, pikir. Apalah takilu, apalah tazakaru. Kamu nggak observasi, lihat situasi. Gunakan sudur itu otak besar kita. Kemudian fuad itu otak kecil. Dan qalbun, hati nurani. Dikombine jadi satu kesatuan, namanya proses berpikir. Setelah kita berpikir, cerita semua tadi itu terimplementasi dalam bentuk konsep, namanya 1 feodalisme, 2 nepotisme, 3 oligarki, 4 transaksional, dan 4 bisa killing atau pembunuhan baik politik maupun pembunuhan secara fisik juga, seperti yang terjadi baru-baru ini kepada saudara-saudara kita FPI yang 6 orang itu terjadi. 5 hal ini pasti terjadi ya. Dan itu berlaku sampai detik ini. Jadi konsep feodalisme amat sangat paling berbahaya dalam perspektif Islam. Ditetapkan nomor pertama deh, bapak-bapakmu itu gambaran feodalisme. Sekarang kita lihat partai politik, tidak ada yang tidak feodal di partai politik itu. Lihat seluruh ketua umum, udah feodal banget ya. Mampu menentukan meresapel, mampu menentukan hal-hal yang sifatnya daftar caleg dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau ketua umum nggak setuju apa-apa. Dan siapa yang mau nomor 1 ya transaksional dong, bayar dong. Kita paham semua itu terjadi sekarang ini dengan gambaran cerita masa lalu Quran tadi itu ya. Oleh karena itu konsep Quran sebagai satu solutif atau jalan keluar itu Allah kasih jalan yang sangat elegan, yaitu untuk betul-betul beriman dulu kepada Allah. Iman kan? Maka Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi mereka. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam konsep inilah saya ingin ingatkan, rejim sekarang ini identik dengan perspektif Al-Quran tentang fenomena Fir'aun gitu, yang tadi sudah dikatakan sebagai yang memecah belah, sebagai yang melakukan kerusakan-kerusakan, sebagai yang melakukan kezoliman-kezoliman. Itu surat Al-Qasas ayat surat 28 ayat 4. Jadi mau dibantah apa, saya orang isi Quran masa dibantah isi Quran? Saya kalau kayak kafir gitu. Nggak terima. Karena kita menghadapi situasi rejim yang setara atau sebanding lurus atau sama dengan seperti gaya-gaya Firaun, maka pertanyaan seriusnya bagaimana kita menghadapinya? Kumaha? Tadi sudah dijawab juga oleh Al-Quran, surat At-Taubah ayat 20, dengan beriman, berhijrah, jihad, dengan harta benda kita dan jiwa kita. Ya. Oleh karena itu kita harus punya kemampuan, persiapan minimal. Bisa enggak? Tapi problemnya dimensi sekarang kita siap-siap untuk melawan disebut radikal, gitu. Disebut ekstrem, disebut teroris lagi. Itu problem yang kita hadapi. Sementara fakta-fakta yang ada, kita nggak bisa nggak melawan kalau betul beriman. Karena
turunan dari beriman itu hijrah. Turunan hijrah itu jihad. Kalau kau ngaku beriman tapi nggak hijrah nggak jihad, kau penipu pada Allah, tipu, munafik berat. Itulah yang disebut musyrik. Musyrik dan munafik ujungnya pasti jadi kafir. Karena munafik itu adalah menyembunyikan kekafiran, menampilkan keimanan. Itu seolah dia beriman tapi dia kafir. Itulah orang-orang musyrik dan munafik, satu kesatuan dengan orang kafir. Makanya perintah Allah kepada Rasul, surat At-Tahrim, surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 9. Enggak, ini logika di kepala kita ini harus punya logika Quran yang kuat. Kalau enggak gimana mau memimpin bangsa ke arah yang benar? Kejalaan maksud benar di sini iman dan takwa, tak bisa. Sumber nilai kita apa? Dan ini kita tidak terbimbing. Sejak Presiden Soekarno sampai sekarang Jokowi tidak terbimbing bagaimana untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Padahal tugas pokok Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 kurang lebih. 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 3. Menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. 4. Ikut politik bebas aktif dalam tertibnya dunia. Itu pesan moral yang tinggi dari UUD 45. Tidak mungkin dirumuskan kayak begini. Siapa yang merumuskan? Tokoh-tokoh Islam. Minimal panitia 9 itu. Ya. Ada Ki Bagus Adikusumo, maksud saya Haji Agus Salim, ada Soekarno sendiri, ada Bung Hatta, ada Wahid Hasim. Dan selain itu merupakan satu panduan yang dipakai oleh bangsa ini, maka jadi rumusannya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang amat sangat jelas di situ bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Jadi tidak boleh tidak berlaku hukum Islam, mesti berlaku. Bergantung Presiden dan DPR sesuai pasal 5 ayat 1 Junto pasal 20 dan 21 UUD 45. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah diamandemen 2002, hak Presiden ada di pasal 5 ayat 1, hak DPR-nya ada di pasal 20 dan 21 dalam membentuk undang-undang. Itu kewenangan yang undang-undang berikan. Jadi karena Presiden dan DPR yang memimpin bangsa ini, ya, maka merekalah bertanggung jawab secara struktur masyarakat di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Struktur kekuasaan inilah yang bertanggung jawab carut marutnya Indonesia, atau Indonesia jadi maju, mereka. Kalau maju kita hormati, kita banggakan sebagai pemimpin. Tapi kalau Indonesia bangkrut, mereka harus mau dikritik. Kita tidak melakukan kudeta, tidak melakukan gerakan-gerakan separatis. Tapi yang justru melakukan gerakan separatis nggak apa-apa tuh di Papua tuh. Kelompok kriminal bersenjata KBB nggak ada apa-apain. Baru dengar saya berita terakhir yang masuk senjata siapa? Polisi. 2 oknum polisi yang mensuplai senjata ke KKB. Ada beritanya di medsos. Bagaimana kita pengkhianat bangsa betul ini? Nggak ada apa-apain hari ini. Maksudnya aman-aman saja. Nggak ada serbuan ke sana, nggak. Tapi giliran kita dalam konteks teman-teman FPI, HTI yang nggak pernah membuat kudeta kepada pemerintah ini, tidak pernah menyatakan kemerdekaan, tidak pernah korupsi uang negara, itu dibubarin itu. Nah, jadi oleh karena itulah
dalam kesempatan ini kita melakukan satu kritik, sebagaimana yang Presiden Jokowi yang terhormat meminta rakyatnya untuk memberinya. Saya kritik Anda. Nanti bersama PPMI saya mau datangi Anda harus buka waktu di istana mana kami datang, berdialog dengan intelektual. Kecerdasan kita uji di sini dalam pengertian by data. Ya. Otak besar kita ini seberapa banyak menyerap data. Otak kecil kita sebagaimana banyak membuat analisis. Dan solutifnya adalah kolbu kita, hati nurani. Maka konsekuensi kritik bisa diterima, bisa tidak. Tentu etikanya karena diminta kita datang mengkritik, ya diterima dong. Masa udah minta kritik terus nggak dikritik, nggak diterima, ya kan? Jadi konsep berpikirnya, saya berharap Jokowi dengan jajarannya menyadari penuh bahwa Anda tidak tinggal di ruang hampa. Anda bernegara. Negara itu unsurnya 4. 1 rakyat, 2 Anda pemerintah, 3 hukum, 4 wilayah. Itu negara. Nah sekarang itu banyak tokoh bilang negara tidak hadir, negara begini. Nah, pemerintah yang harus dikritik. Karena kalau bicara negara masuk kita dong rakyat, gimana sih? Saya tokoh-tokoh itu nggak cerdas juga tuh membangun istilah-istilah. Ke dalam kesempatan yang berbahagia ini, sudi kiranya Bapak Presiden Jokowi yang dimuliakan Allah, sepanjang Anda benar, kalau enggak Anda diazab Allah. Ya itu konsekuensi Quran begitu bicaranya, nggak ada basa-basi, nggak ada nggak ada. Ya, maka sebelum azab itu tiba, kami diwajibkan oleh Allah sebagaimana Musa dan Fir'aun ya, bertemu, didampingi Musa oleh Harun, dan Fir'aun ditemani oleh para tukang sihirnya sampai sangat ekstrim dialognya. Siapa yang berani menyembah selain Fir'aun atau menjadikan Tuhan selain Fir'aun akan dipotong silang. Bayangkan, ini bukan potong silang lagi, dibunuh. Kita lihat sekarang ya. Jadi tukang sihirnya pun menunjukkan model transaksional tadi. Apa itu? Kalau aku bantu kau menang Firaun, kami dapat apa? Oh pasti kamu dapat proyek, dapat jabatan, dapat apa? Pasti itu nepotismenya, udah pasti. Ya, gambaran feodalnya juga ada di situ. Jadi cerita ini amat menarik bagi kita yang menarik beriman kepada Allah, pakai otak, yaitu adanya pemikiran-pemikiran yang baik untuk solutif bangsa ini. Nah, itulah di dalam kesempatan yang berbahagia ini, persaudaraan pekerja Muslim Indonesia yang pernah saya dirikan tahun 1998 tanggal 3 Maret, insya Allah bulan depan ulang tahun. Inilah legasi saya sebagai pendiri. Ada Bung Lapong, ada lain-lainnya lagi, ada terutama Bang Jaya lalu bersama saya ya, untuk betul-betul mampu meninggalkan legasi buat generasi. Ya, kita nggak mungkin untuk semua, ya minimal di PPMI aja juga nggak bisa semua. Kesadaran intelektual kita ini, persepsi kita, kesadaran kita, pentaatan kita pada situasi ini menentukan masa depan Indonesia. Today is the reason of yesterday. Today is yours. And then today, what you can do for tomorrow. Insya Allah Indonesia lebih baik kalau kita pakai akal baik.
dan mengikuti guidance Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim sampai kepada Adam, itu semua uswah yang harus dicontoh. Dan alhamdulillah PPMI sampai sekarang sudah jauh lebih baik. Insya Allah walaupun dicompang-campingkan pecah belah yang ada, kita tetap eksis atas izin Allah. Rumusnya apa? Karena kita komitmen istiqamah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita terus bersyukur kepada Allah atas segala apa yang kita terima. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah kepada semua hal yang kita dapat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya, everybody. Inilah saya menyapa rakyat. Bangkitlah, kun fa'anjir, bangkit yang berselimut. Jangan cicing wae cek sendama ya, ardolin wae, dahar modal ulin, bangkit untuk tegaknya agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir dari semua paparan saya tadi disaksikan oleh kader-kader PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang selalu saya ajarkan secara intelektual teori Egy Sujana Mastal, Os Jubedil, Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Oleh karena itu, bagi yang mempersoalkan berarti dia subjektif.